Zoom sekarang. Nah, saya harusnya jam 11 sih harusnya udah selesai ya. Jadi kita ngebut aja nih teman-teman. Kira-kira untuk materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6, belum 6 ya, sekarang masih terakhir animasi ya. Animasi itu pertemuan berapa ya? 5 ya? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Takutnya waktunya nggak cukup kalau saya ini bahas semua dari awal. Halo, mana nih orangnya nih? Orangnya banyak nih, partisipannya 76. UTS berbentuk penggunaan Adobe Animate atau gimana, Bu? Enggak, bukan Adobe Animate ya. Karena kan emang belum diajarin kan. Nanti kan kalian baru ini baru lab itu kan nanti setelah selesai teorinya. Jadi teori selesai di bulan, saya lupa itu ya. Teori itu selesai harusnya di Desember. Nah, nanti di Januari kalian akan diminta untuk lab. Untuk UTS berarti isinya hanya materi aja, tidak praktek. Ya teori aja, bukan praktek. Full teori. Ada lagi yang ditanyain, teman-teman? Cloud Swift. Apa itu Cloud Swift? Berlaku untuk semua mata kuliah atau hanya mulmet aja, Bu, yang teori? Oh, saya kurang tahu tuh. Kalau mata kuliahnya spesifiknya apa nih? Saya nggak tahu. Mungkin ada beberapa mata kuliah seperti saya ngajar game design programming. Nah, itu yang ngajar programmingnya juga dosennya, jadi bukan asisten lab. Dan pelajaran maksudnya ngajarin teori dan praktek digabung, jadi selang-seling. Nah, itu pasti untuk UTS-nya langsung waktu UTS-nya itu dua-duanya ditanyain teori dan praktek. Jadi tergantung mata kuliahnya. Kalau teori kayak esai, saya nggak, ya sebenarnya tuh UTS itu ada 3 bentuknya kemungkinan soalnya. Ada PG, pilihan ganda, esai, dan kasus. Nah, kalian udah tahu belum Sismul itu durasi ujiannya berapa lama? Udah pada tahu belum durasinya berapa lama? Ini semester berapa? Hah? Tahu sih berapa menit kalau multimedia. Berapa menit? Belum tahu. Belum tahu. Nggak ada infonya di Binusma ya? Belum ada saat ini. Belum ada ya? Setahu saya sih sepertinya durasinya adalah 1 minggu. Nah, kalau 1 minggu itu berarti pasti ada kasus ya. Pasti ada diminta untuk membuat sesuatu. Semacam mini project lah. Itu, teman-teman. Sebelumnya saya mau tanya dulu deh, kalau gitu, nah sebenarnya saya tuh kalau di kelas saya, ada yang dari kelas saya nggak sih ini? Teman-teman yang hadir sekarang ada yang dari kelas saya nggak? Ada ya? Ada. Nah itu kalau ngajar di kelas saya selalu minta untuk menyalakan video. Jadi saya bisa tahu bahwa teman-teman memang mengerti, bukan hanya saya cop-cop sendiri aja, nggak pada dengerin gitu loh. Jadi saya minta kalian untuk bisa berkenan menyalakan videonya, jadi kita bisa berinteraksi ya, langsung tanya jawab. Apa yang nggak tahu
langsung ditanyain. Jadi nggak lewat ngetik aja gitu. Oke. Yang lain pada nggak nyalain nih. Banyak yang nggak mau nyalain video. Biar lebih enak kita. Jadi saya juga nggak ngerasa lagi ngomong sendirian aja gitu. Nggak kayak ngomong sama tembok aja gitu loh. Ayo, yang lain. Tolong nyalain videonya. Kalau belum dinyalain, nggak mulai nih ya. Dio, Damar, Kezia, Christopher, Marcerio, Jeremy. Halo Alsya. Cuman nyapa doang Maui, Papa. Clairio, Shantika, Ahri, Evan, Marvelian, Esther, Kalista, Juaniko. Ya, ada yang mau ikat rambut dan lain-lain sebagainya, silakan. Oke, saya mulai aja ya. Di pertemuan 1 yang perlu kita bahas, apa sih definisi dari multimedia, kemudian interaktif multimedia, dan hypermedia. Ada 3 nih sebenarnya. Multimedia, interaktif multimedia, dan hypermedia. Ada yang bisa jelasin nggak? Ada. Multimedia itu gabungan dari dua atau beberapa media. Kalau multimedia interaktif itu multimedia yang dapat digunakan oleh orang-orang dan bisa dikendalikan oleh pengguna. Kalau hypermedia adalah multimedia gabungan dari tautan internet dan multimedia interaktif. Benar, bisa dibilang benar sih. Saya akan sempurnakan lagi. Terima kasih Dio. Yang pertama, untuk multimedia sendiri adalah gabungan 2 atau lebih, karena dia multi ya, multimedia pasti lebih dari 1, 2 atau lebih. Jadi kalau 2 atau lebih, 2 saja sudah dianggap multimedia. 3 apalagi 4 atau apalagi 5 apalagi sampai 5 apalagi gitu ya. Tapi jadi kalau kalian tanya, kalau saya bikin multimedia yang isinya hanya teks sama gambar disebut multimedia nggak? Iya. Tapi apa syaratnya? Dia dibuat, dimanipulasi secara digital, dan ditampilkan juga secara digital. Jadi kalau kalian bilang poster yang di pinggir jalan, kita nggak bisa sebut itu sebagai multimedia. Tapi kalau digital poster, kita bisa sebut dia sebagai multimedia. Yang penting dia menggunakan lebih dari 1 media. Ya. Terus ada lagi yang disebut dengan interaktif multimedia. Interaktif multimedia itu adalah multimedia. Jadi kalau ditanya interaktif multimedia itu bagian dari multimedia nggak? Ya iya, dia multimedia. Tapi apa sih yang ngebedain? Interaktif multimedia itu adalah multimedia yang dapat dikontrol oleh user. User bisa mengontrol kapan mau mulai, kapan mau start, kapan mau stop, kapan mau pause, kapan mau rewind, kapan mau ngulang, kapan mau dipercepat. Maka kita bisa sebut itu sebagai interaktif multimedia. Contoh gampangnya, film di bioskop itu interaktif multimedia apa bukan? Film itu multimedia ya, semua film multimedia kan, karena di dalam film itu ada gambar, ada suara, ada video. Kalau dia direkam dengan kamera, maka dia film menggunakan video. Terus nanti ada teksnya, penggunaan teks dalam film. Nah, maka dia itu multimedia. Tapi kalau film yang di bioskop tuh interaktif multimedia atau bukan? Bukan. Karena kita sebagai user nggak bisa mengendalikan when to start, when to stop ya. Terus nggak mungkin kan kita lagi nonton di bioskop, kita mas berhenti dulu, saya mau ke toilet gitu, pause dulu misalnya, nggak bisa kan? Nah berarti film di bioskop itu bukan interaktif multimedia, tapi dia multimedia. Contoh yang interaktif jadinya apa? Misalnya kita nonton filmnya di DVD gitu, ada CD-nya.
ada media playernya. Kita bisa mengendalikan kapan kita berhenti, kapan kita melanjutkan nonton, maka itu disebut interaktif multimedia. Gitu. Apalagi ya contohnya interaktif multimedia. Contohnya sekarang kita lagi Zoom, ini adalah multimedia karena kita bisa bertukar suara, bertukar gambar, video, kemudian bisa mengendalikan kapan mau mulai, kapan mau selesai. Kemudian juga PowerPoint itu termasuk interaktif multimedia karena intinya adalah kata kuncinya adalah user control. Itu adalah interaktif multimedia. Kalau tidak ada user control, maka dia bukan interaktif multimedia. Contoh yang bukan interaktif multimedia, yang lainnya tadi saya bilang adalah, contoh sebelumnya adalah e-poster, itu bukan interaktif multimedia. Ya. Terus yang terakhir adalah hypermedia. Hypermedia itu apa? Kalau Dio tadi bilang katanya multimedia yang ada tautannya atau link, yang menghubungkan antara multimedia satu dengan multimedia lain, link dari internet. Sebenarnya tidak mesti link dari internet. Kalau kalian pernah bikin di PowerPoint, PowerPoint itu kan bentuknya slide per slide ya. Di PowerPoint itu kita bisa nggak bikin link yang membuat user bisa jump from, jadi kan kalau misalnya dia di apa namanya slideshow, itu akan menampilkan dari slide 1 sampai slide terakhir ya. Tapi bisa nggak kita bikin link atau bikin tautan yang ketika kita klik, dia nggak pindah ke slide selanjutnya, tapi bisa langsung lompat ke slide tertentu. Ada kan di PowerPoint yang bisa kayak gitu. Nah, hal itu sudah membuat PowerPoint merupakan sebuah hypermedia karena dia nge-link ke multimedia yang lain. Ya, jadi hypermedia itu adalah multimedia yang punya link elemen. Jadi link elemen itu adalah satu multimedia yang nge-link ke multimedia yang lain. Bentuknya bisa berupa multimedia yang di-post internet, bisa juga kayak contohnya tadi di PowerPoint dia nge-link ke multimedia yang lain tanpa terhubung ke internet pun bisa. Jadi intinya hypermedia itu adalah multimedia yang nge-link ke elemen lain, elemen multimedia lain. Jadi ke multimedia yang lain gitu ya. Contohnya hypermedia adalah website, ya macam-macam. Ada kalau YouTube juga ya, banyak hypermedia itu contohnya. Pokoknya dia nge-link ke multimedia yang lain, maka dia disebut hypermedia. Nah, kalau digambarin tuh diagramnya, si interaktif multimedia dan multimedia adalah, interaktif multimedia dan hypermedia adalah multimedia. Apakah semua multimedia itu hypermedia? Pertanyaannya, saya tanya, apakah semua multimedia itu hypermedia? Fahri Aditya. Fahri, mana nih Fahri? Hilang lagi. Saya tanya siapa aja deh yang jawab, apakah semua multimedia itu hypermedia, teman-teman? Tidak. Kenapa, Jonathan? Karena nggak semua multimedia itu punya link elemen. Ya, tapi semua hypermedia pasti multimedia. Ya, semua hypermedia itu pasti multimedia, tapi nggak semua multimedia hypermedia. Jadi multimedia itu adalah kelompok besarnya. Di dalam multimedia itu ada interaktif multimedia dan ada hypermedia. Apakah hypermedia itu pasti interaktif multimedia? Apakah semua hypermedia itu interaktif multimedia?
Jonathan, apakah semua interaktif multimedia itu, apakah semua hypermedia itu interaktif multimedia? Ada yang bisa jawab? Bisa, hypermedia itu bisa jadi multimedia interaktif yang daring dalam jaringan. Gimana? Multimedia interaktif itu, hipermedia itu bisa jadi multimedia interaktif yang ada dan yang digabungkan dengan tautan internet atau multimedia daring, interaktif daring. Nggak harus daring sih sebenarnya. Jadi semua hypermedia pasti interaktif multimedia. Ya. Jadi kalau boleh digambarin tuh ada lingkaran besar namanya multimedia. Di dalam multimedia itu ada interaktif multimedia. Di dalam interaktif multimedia itu ada hypermedia. Semua hypermedia pasti interaktif. Semua interaktif multimedia pasti multimedia. Tapi tidak semua multimedia itu interaktif. Tidak semua interaktif multimedia itu hypermedia. Ya, contohnya dia interaktif kayak yang tadi saya contohin film di DVD. Dia interaktif tapi nggak hypermedia karena dia nggak punya link element. Ya, tapi apakah semua hypermedia pasti interaktif? Pasti, karena hypermedia kan namanya aja punya link elements, pasti user tuh bisa mengontrol jalannya multimedia. Tuh. Ya, coba dibayang-bayangin dulu ya antara tiga pengertian ini. Gimana kalian tuh mendefinisikan tiga-tiganya. Itu adalah konsepnya tuh sebenarnya multimedia, interaktif, dan hypermedia. Jadi multimedia di kelompok besarnya, di dalamnya ada interaktif multimedia, di dalam interaktif multimedia ada hypermedia. Jadi semua hypermedia berada di dalam interaktif multimedia dan multimedia. Semua hypermedia pasti interaktif dan pasti multimedia. Gitu. Ya, oke. Kita lanjut. Itu pertemuan 1 ya, masih tentang basic knowledge dari multimedia. Nah, sekarang di pertemuan kedua itu adalah kita mulai bahas elemen-elemen yang membentuk multimedia. Elemen-elemen multimedia ada apa aja? Gambar, teks, video, audio, dan animasi. Ya, ada 5 ya. Teks, image, kemudian video. Video dulu apa audio dulu ya? Audio dulu deh. Teks, image, audio, animasi, terakhir video. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang teks dulu. Nah, ini biasanya yang sering banget ditanyakan itu adalah apa perbedaan font dan typeface. Ada yang tahu nggak, teman-teman? Apa perbedaan font dan typeface? Typeface itu gaya tulisannya, kalau font itu gaya tulisan dan ukurannya. Bukan hanya ukuran ya, stylenya juga. Jadi stylenya itu ada italic, ada bold, ada regular, underline, kemudian ukurannya atau size, kemudian typeface-nya. Maka itu adalah font. Contohnya, kalau saya bilang, sedangkan kalau typeface itu adalah perwajahan dari sekelompok karakter, ya. Jadi kalau kita sebut karakter dari mulai 1, 0 sampai 9, kemudian ada pagar, bintang, dan lain-lainnya, kemudian A sampai Z, kita sebut itu karakter ya. Nah, kalau typeface itu adalah perwajahan atau desain perwajahan dari sekelompok karakter. Ya. Sedangkan kalau font
Kalau font apa? Font itu meliputi face, ukuran, kemudian style dari apa ya? Dari sebuah tulisan. Jadi nggak benar kalau kalian bilang misalnya kalian lagi ngobrol gitu, lagi diskusi gitu ya sama teman, kita punya ya, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Jadi kalau kalian bilang misalnya diminta sama dosennya bikin makalah gitu ya, terus ininya apa tuh namanya ketentuannya diminta font pakai font Times New Roman ya, salah. Atau dia nanya, lu bikin judulnya tuh fontnya apa sih gitu? Helvetica, salah ngomong kayak gitu. Kalau ngomongin font berarti kamu ngomongin typeface plus ukuran plus style, maka itu disebut font. Jadi kalau misalnya kamu pada judul misalnya, judul menggunakan Times font, saya tulis ya, font Times New Roman 14 bold. Kemudian untuk subjudul misalnya, fontnya Times New Roman 12 misalnya, tapi bold. Nah, dua bagian tulisan ini, untuk judul dan subjudul, kamu sudah menggunakan dua font yang berbeda. Tapi typeface-nya sama. Typeface-nya sama-sama Times New Roman, tapi fontnya sebenarnya menggunakan dua font yang berbeda. Ya. Yang satunya font Times New Roman ukurannya 14 dan stylenya bold, tapi di subjudul fontnya sudah berbeda. Meskipun yang berbeda itu hanya ukuran. Ya. Typeface-nya sama, kemudian stylenya sama, gitu. Berarti ini kamu sudah menggunakan dua font yang berbeda untuk untuk dua bagian makalah ini atau sebuah karya tulis ini, gitu. Ya, jadi mohon diperhatikan tuh perbedaan font dan typeface. Kemudian untuk teks, apalagi ya? Ada yang tahu serif dan sans serif? Typeface, apa bedanya typeface serif dan sans serif? Ada yang tahu? Serif adalah tulisan yang ada dekorasinya. Kalau sans serif tidak ada. Dekorasinya itu seperti apa? Yang ada garis horizontal atau vertikal di bagian setiap hurufnya. Sebenarnya bukan hanya di bawah ya, di ujung-ujung tip. Jadi ketika kita nulis huruf tuh kan suka kapan mulai, kapan akhir ya. Jadi kayak kalau misalnya mau nulis huruf D, biasanya kita akan mulai dari atas terus di bawah. Maka di ujung-ujung tipnya itu akan ada decoration tip, bisa disebut tail atau ekor, bisa disebut flag, atau yang sebenarnya yang paling umum disebut itu adalah serif. Jadi yang decoration tip itu di ujung-ujung tiap karakter itu we call it serif. Nah, ada beberapa typeface yang menggunakan serif. Contohnya adalah Times New Roman yang paling umum ya. Ini adalah sebuah typeface yang sans. Serif kok sans. Serif kebalik. Ya.
Kemudian ada namanya Helvetica. Ini adalah contoh dari typeface yang sans. Dia tidak punya decoration tip di ujung-ujung karakternya, tidak hanya huruf. Nah, ini kayak contoh nih sekarang di Zoom, kamu lihat semua typeface-nya itu pakai sans serif nggak? Pakai serif nggak? Sorry, pakai serif nggak? Serif apa? Sans serif. Ya. Semuanya pakai sans ya kalau diperhatikan. Ya. Dari situ kamu bisa ngambil kesimpulan nggak? When to use sans serif, when to use serif typeface. Kapan kamu menggunakan typeface serif, kapan menggunakan typeface sans serif. Kalau sans itu lebih digunakan untuk apa? Serif itu lebih digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Serif. Ya, serif formal biasa untuk kayak dokumen-dokumen. Sans serif biasanya untuk web, untuk biar lebih mudah terbaca. Serif pada penulisan pada artikel, serif untuk tulisan pendek. Nah, sans kali ini. Serif dua-duanya. Sans digunakan untuk judul artikel. Sedangkan serif digunakan untuk isi dari sebuah artikel. Kenapa, Calvin? Kok sans untuk judul sedangkan serif untuk artikel? Untuk isi, sorry. Karena untuk judul sendiri, kan dia kalimatnya pendek ya, Bu. Jadi tidak perlu menggunakan yang namanya typeface serif. Karena kan karena pendek pasti orang bacanya juga nggak begitu lama kan. Jadi tidak melelahkan mata. Kalau untuk inti bacaan kan panjang dan pastinya harus digunakan typeface yang serif. Karena supaya si pembaca juga tidak lelah dan juga dia membaca jauh lebih jelas seperti itu. Jadi tujuan si serif tadi apa berarti, Calvin? Tujuan adanya si serif di typeface itu. Tujuan ada si buntut itu apa? Supaya membedakan, Bu. Misalkan huruf A, jadi ada buntutnya, jadi orang bacanya jauh lebih mudah gitu. Antar setiap katanya dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya teman-teman, typeface serif itu lebih digunakan untuk penulisan yang menggunakan banyak kata. Jadi misalnya isi dari artikel, jadi kan panjang tuh kalimatnya, maka digunakan serif. Kenapa digunakan serif? Menurut penelitian, ujung-ujung dari setiap artikel itu yang kita sebut serif itu, buntutnya itu atau flag-nya itu, memudahkan mata kita untuk mengenali kata per kata. Jadi kalau misalnya satu paragraf panjang, kan terdiri dari banyak sekali kata tuh. Supaya kita lebih cepat membacanya, itu dia akan, kalau punya serif kan, jadi ada, kalau satu kata, typeface yang ada serif, kan dia berarti nyambung ya. Jadi habis A langsung ketemu N. Jadi tiap tipnya tuh kayak nyambung. Kalau dulu kalian pernah belajar waktu di sekolah, waktu di SD, waktu pertama kali diajarin nulis, diajarin nggak menulis tegak bersambung? Jadi J terus bersambung dengan U, kan ada garis yang menyambung ya. Kenapa sih itu perlu diajarin? Karena sebenarnya garis-garis penyambung antar huruf itu kan membentuk kata. Sedangkan kalau kata satu dengan kata yang lain terpisah, kan ada spasi, nggak ada garis yang menyatukan, maka mata itu kalau teksnya panjang, dia akan cepat merecognize bahwa ini satu kata, kemudian dia akan cepat baca untuk kata berikutnya, nyambung gitu. Tiap huruf itu nyambung untuk membentuk satu kata. Jadi kalau katanya udah berbeda, nggak ada lagi garisnya. Dan menurut penelitian itu membuat mata kita tidak cepat lelah ketika membaca artikel yang panjang. Karena apa ya? Karena tadi itu untuk satu kata tuh dia ngelompokin karena ada ujung-ujung tipnya itu. Maka serif lebih digunakan untuk artikel yang panjang, penulisan artikel yang panjang. Terus kalau sans
kenapa kalau kita sekarang sering banget nih berinteraksi dengan sesuatu konten yang sifatnya digital itu lebih menggunakan sans serif. Karena sans serif itu dia contrastingnya bagus. Kontras itu ya maksudnya dia nggak ada ujung-ujungnya, itu membuat dia lebih kontras, dan itu lebih digunakan untuk produk-produk digital, dari mulai website kemudian game, itu biasanya lebih menggunakan sans serif. Tapi kalau produk digital itu bentuknya web yang ada artikel, misalnya berita online, nah itu biasanya judul-judulnya pakai sans karena itu perlu contrasting yang jelas, karena namanya aja headline ya, judul berita harus kontras, tapi isinya yang teksnya banyak maka akan menggunakan serif meskipun dia produk digital. Ya. Jadi kalau ditanya, serif itu penggunaannya lebih ke printed documents, jadi bukan formal documents ya. Memangnya kalau website pemerintahan tidak formal, tapi dia bentuknya digital. Nah, maka untuk memudahkan mata membaca, biasanya untuk judul-judul akan menggunakan sans, tapi untuk artikel yang panjang dia akan menggunakan serif. Apalagi untuk printed documents, dokumen-dokumen yang di print atau dicetak itu biasanya akan memiliki memiliki jumlah paragraf yang panjang atau jumlah kata yang panjang, maka dia akan menggunakan serif. Seperti itu, teman-teman. Itu perbedaan antara serif dan sans serif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita udah masuk pertemuan 2. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Pertemuan 3 itu kalau nggak salah ada image dulu atau audio dulu ya? Image dulu atau audio dulu ya? Image dulu. Image ya? Kalau image itu apa ya biasanya? Oh, perbedaan antara vector image dan bitmap image. Ada yang tahu nggak, teman-teman? Apa ya bedanya? Vector image dan bitmap image. Banyak sih yang bisa dibandingkan tuh. Apa perbedaannya? Vector image terbentuknya, dibuatnya dengan apa? Berdasarkan apa? Vektor image itu terbentuk dengan bentuk-bentuk vektor yang disusun dengan secara dari persamaan matematis, sedangkan dan kurang menggambarkan kejadian realistis, sedangkan bitmap image itu terbentuk dari titik-titik yang berwarna atau biasa disebut pixel, dan itu menggambarkan secara detail kejadian realistis. Yang pertama kita bahas dulu. Terima kasih Damar, hampir benar. Udah hampir benar banget. Vector image itu terbentuk dari titik dan garis ya, bukan hanya garis. Ya, kalau garis itu pasti dimulai dari titik dan garis yang saya sebel banget loh kalau ini di Zoom itu tuh suka autocorrect gitu, jadi suka typo jadinya. Yang terbentuk dari fungsi matematika ya. Jadi ada fungsi matematikanya pasti. Ketika menggambar itu tuh ada fungsi matematikanya. Kalau kalian tahu dulu waktu SMA kan belajar ya, ada namanya fungsi linear. Kalau fungsi linear itu dia hanya membentuk garis lurus ya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kalau fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 3 itu bentuknya sudah bisa melengkung-lengkung. Ya. Fungsi kuadrat tuh bentuknya parabola. Jadi memungkinkan kita untuk menggambar garis yang tidak lurus, melengkung. Ya. Maka ketika kamu menggambar sesuatu secara vektor di komputer, maka sebenarnya garis-garis yang tergambar itu ada fungsinya sebenarnya. Tapi kita nggak mikirin itu ya, karena kita tinggal pakai gitu. Ya, pas kita gambarin, itu sebenarnya ada fungsi matematikanya. Ya misalnya kalau persamaan linear, Y sama dengan 2X tambah 5, maka gambarnya akan seperti apa? Dia akan miring ke kiri atau miring ke kanan.
dia akan berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Kira-kira seperti itu ya. Atau misalnya kalau persamaan kuadrat itu dia bentuknya parabola, maka dia akan gambarnya seperti apa. Jadi sebenarnya vector image itu adalah terbentuk dari gambar dan titik dan gambar. Nah, kalau kamu bisa bayangin, kalau suka gambar dulu, mungkin sampai sekarang masih pada suka gambar ya. Kalau kamu gambar titik dan garis, memungkinkan nggak bikin gambar yang realistis? Maksudnya tuh muka kita digambar sereal mungkin gitu. Mungkin aja sih. Ada ya kan yang suka gambar-gambar tuh kayak, wah ini gambarnya kayak foto gitu, kayak sungguhan. Padahal sebenarnya dia hanya pakai pensil dan paper gitu. Tapi biasanya susah sekali untuk menirukan realistis karena memang gambarnya itu terbentuk dari titik dan garis. Berbeda dengan bitmap image yang terbentuk dari apa, teman-teman? Dot-dot atau pixel yang banyak sekali sehingga memungkinkan menghasilkan gambar yang detail atau realistis. Ini pasti banyak typonya nih, langsung dia autocorrect. Dot-dot atau pixel yang banyak sekali sehingga ya itu memungkinkan menghasilkan gambar yang detail dan atau realistis. Jadi kalau kita ngomongin bitmap image, maka kita sama saja ngomongin fotograf atau gambar yang diambil dengan kamera, karena dia ketika di present di komputer itu dia terdiri dari titik-titik. Jadi kalau kita zoom nih sekarang, gambar saya, gambar kamu ini yang terlihat di Zoom ini, yang terlihat di komputer ini, terdiri dari titik-titik yang nggak kelihatan. Karena dia titiknya kecil sekali. Tapi kalau di zoom terus, maka akan kelihatan ya, kotak-kotak gitu. Beda sama bitmap dan vektor. Berbeda dari bitmap, vektor itu karena dia terbentuk dari fungsi matematika, maka ketika di zoom, dia akan masukkan ke persamaan matematika itu tadi. Jadi kalau di zoom ya nggak akan, kalau kita ngomongnya nggak akan pecah. Kenapa nggak akan pecah? Karena dia ngikutin fungsi matematika itu sebenarnya. Jadi garis dan titik itu akan selalu ada gitu. Kalau pixel kan nggak. Kalau pixel kan dia terbentuk dari kotak-kotak. Maka kalau diperbesar kita akan bisa lihat itu kotak-kotaknya gitu. Nah, maka apa aja sih nanti yang bisa membedakan antara bitmap dan vektor? Kalau bitmap, karena dia terdiri dari banyak sekali pixel, kamu bayangin aja, pixel itu kan berarti menyimpan data, satu pixel berapa gitu ya, menyimpan data. Maka dia akan biasanya size-nya akan lebih besar atau lebih kecil, teman-teman? Bitmap image. Besar. Apa? Besar, ya betul. Akan lebih besar. Apalagi kalau kualitas gambarnya atau pixel per inch-nya, PPI-nya. Jadi kalau kamu ngomong jumlah pixel dalam satu gambar, jika dia ditampilkan di komputer, we call it PPI, pixel per inch. Tapi kalau gambar bitmap yang kita print, kita sebutnya DPI, dots per inch, ya. Size akan lebih besar biasanya apalagi kalau jumlah pixelnya banyak. Vektor lebih kecil biasanya. Vektor size-nya akan lebih kecil. Apalagi perbedaannya, bitmap itu digunakan untuk gambar realistis, misal fotograf atau foto kita lah ya, fotograf.
Kalau vektor biasa digunakan untuk ilustrasi. Ilustrasi kah? Atau logo kah? Dan lain-lain. Kemudian apa lagi ya? Perbedaan vektor dan bitmap. Ada lagi? Ada lagi nggak selain ini? Teman-teman, apa bedanya vektor dan bitmap? Software yang digunakan untuk bitmap biasanya apa? Yang umum. Photoshop. Photoshop. Kalau software untuk apa namanya vektor yang biasa digunakan AI ya. Ya, ada Illustrator. Oke, udah pada tahu ya. Nah, jadi itu perbedaan antara bitmap image dan vector image. Apalagi ya yang perlu ya? Lagi kira-kira ya, kalau materi image ya. Dan lain-lain ya, banyak. Tapi intinya itu tuh, image. Nah, kapan sih sebenarnya dalam sebuah multimedia kita perlu image? Misalnya, multimedia itu kan tujuannya kamu mau menyampaikan pesan atau mau menyampaikan ide, gagasan lewat sebuah multimedia, ya. Jadi ketika kamu mau menyampaikan pesan yang visual, yang perlu detail, maka kamu akan lebih baik menggunakan gambar karena sesuatu yang detail itu kalau kita deskripsikan lewat tulisan maka akan sangat panjang dan rumit biasanya. Perlu dibayangkan kalau deskripsinya di tulisan. Misalnya kamu mau membayangkan, misalnya kamu mau mengilustrasikan, kamu nih sebagai dosen gitu ya, kamu bikin multimedia dan minta si mahasiswa untuk membayangkan instruksinya adalah buatlah sebuah kelompok yang isinya 5 orang, kemudian di dalam satu kelas itu tiap 5 orang membentuk lingkaran, taruh mejanya di tengah, kemudian berkelompok, susunannya 2 di depan, ada 1 di tengah, harus selang-seling. Kan bingung ya, selang-seling itu ya kayak gimana? Kenapa nggak dibikinin aja diagramnya? Oh, begini diagramnya, layout kelas yang harus dibuat tuh seperti ini. Gambaran aja bulat-bulat gitu misalnya. Itu adalah situasi yang disarankan untuk menambahkan gambar. Ketika sebuah deskripsi itu terlalu susah dideskripsikan lewat teks, maka akan lebih membantu user jika kita menampilkan gambar. Tapi apakah sebuah multimedia itu semuanya harus ditampilkan berupa gambar? Nanti kita akan lihat ya, ada contoh-contoh multimedia yang kurang baik desainnya. Nah, itu gambar. Sekarang setelah image, itu ada lagi apa ya? Audio ya? Sound. Ya. Audio itu, nah teman-teman, kita semua tahu ya, audio itu ada audio digital dan ada audio analog. Apa bedanya analog audio dan digital audio? Di analog audio suaranya seperti aslinya, kalau digital audio itu kurang terdengar seperti asli. Kenapa, Dio? Karena dari peralatannya itu kalau analog itu timbul noise, kalau pakai peralatan digital itu nggak timbul noise, Bu Aisyah. Kalau misalnya saya memainkan instrumen ya, gitar misalnya, kemudian saya rekam, ya, saya rekam terus saya simpan di komputer.
itu digital audio atau analog audio? Digital. Digital audio. Ya. Betul. Ya, yang disimpan di dalam komputer itu digital. Yang saya mainkan secara live terus kamu tonton, kamu lagi dengerin digital atau dengerin analog? Analog. Apa? Analog. Ya, yang kita tonton langsung, saya lagi main gitar, terus kamu nonton langsung nih, yang lagi kamu dengerin itu analog atau digital audio? Analog ya. Jadi apa ya bedanya digital sama analog? Padahal instrumen pembuatnya sama nih. Kalau saya bilang saya main gitar, terus ada yang satu yang didengerin, kamu dengerin langsung, yang satunya lagi teman kamu yang lain nggak bisa datang, dia minta rekamannya, terus dia denger besokannya di rumah, gitu, lewat komputer. Kalau kata Dio katanya suaranya beda, yang asli itu lebih bagus, yang digital yang didengerin temennya besoknya itu yang udah lewat komputer nggak bagus. Kok bisa nggak bagus ya? Padahal yang sumber suaranya sama gitu. Kalau analog itu langsung tanpa adanya ke format digital. Iya. Kenapa kalau di format ke digital suaranya bisa beda? Kenapa? Tahu nggak? Karena biasanya ada kompresi. Kalau size-nya gede banget gitu, apakah ada kompresi juga? Kalau kita bilangnya sebenarnya bukan kompresi ya. Jadi bukan format file jadi sebenarnya. What makes digital audio itu a better quality itu sebenarnya bergantung pada yang namanya ya ada bitrate dan satu lagi apa? Dan sampling rate. Ya, betul. Bitrate dan sampling rate. Kenapa perlu ada bitrate dan sampling rate? Jadi gini, teman-teman kalau ingat dulu waktu SMA, gelombang suara itu bentuknya kayak gimana sih? Saya gambarin dulu ya. Sorry, saya pakai ini aja nih. Aduh. Kalau saya boleh gambarin, kalau dulu waktu SMA, belajar gelombang suara tuh bentuknya kayak gimana? Kayak begini bukan? Satu lembah. Ya, ada satu lembah, satu bukit. Benar ya? Ya. Ini tuh kan sebenarnya adalah sumbu Y dan sumbu X ya? Benar nggak? Ini tuh kan fungsi matematika ya? Benar nggak teman-teman? Ya. Benar ya? Jadi tuh nilai, kalau saya kasih ya, di sini saya kasih titik misalnya. Titik A. Saya kasih titik A. Kelihatan di sini ada titik A. Ini ada koordinatnya, benar nggak? Koordinatnya adalah misalnya, berapa ini ya? Ini 3,1 misalnya. 1,3 berarti. Nih, 1,3. X-nya 1, Y-nya 3. Benar ya? Benar ya? Ini audio nih. Analog audio tuh membentuk gelombang yang seperti ini. Namanya apa nih kita bilang gelombangnya kalau yang kayak gini? Apa nih namanya? Continuous ya? Nah, berbeda sama gelombang ini, ya waveform ini, bentuk gelombang ini adalah gelombang analog. Kalau kita ke semua apa aja yang digital, itu bentuknya nilainya hanya bisa 0 atau 1 ya. Bentuknya tuh hanya bisa sesuatu yang nilainya tuh pasti. Jadi harus ada titik-titik ya. Kalau saya gambarin kayak gini, sebuah sinyal suara digital, bentuknya tuh hanya bisa, saya gambarin dulu, kotak-kotak gitu bentuknya. Jadi jelas nilainya gitu. Oh nggak teman-teman?
kotak. Susah sih nggak dijelasin kalau nggak di papan tulis. Ya. Jadi tuh gimana ya caranya supaya ngerubah gelombang analog ke digital adalah dengan nge-sampling. Sampling tuh maksudnya apa sih? Kita ambil nilai dari sebuah gelombang analog itu, terus kita petakan ke digital. Berapa nilainya? Misalnya saya ambil yang ini tadi pertama adalah 3,1 saya ambil, terus nanti saya ambil lagi gitu. Semakin sering saya ambil samplingnya, jadi semakin sering saya ambil samplingnya, maka dia akan semakin rapat kan si gelombangnya itu. Kalau dia semakin rapat, maka akan semakin sedikit suara yang hilang. Ini kalau kalian lihat ini sebenarnya ada yang hilang kan? Kan ada yang hilang tuh ya. Kalau saya kotak-kotakin, ambil sampling satu, sebenarnya ada yang hilang kan? Kalau semakin rapat saya ambil samplingnya, semakin sering saya ambil sampling, maka semakin sedikit suara yang hilang. Maka dia akan semakin jernih. Ya, maksudnya semakin mirip dia dengan suara aslinya. Tapi nggak mungkin mirip 100% juga. Terus itu kita sebut dengan sampling rate. Jadi sampling rate itu adalah seberapa sering kita ambil sampel dari suara analog. Ya. Kalau bit rate adalah setiap ngambil sampel berapa bitnya. Jadi tadi saya ngambil sampel ya, berapa bit. Jadi jumlah bit yang diambil setiap kali ambil sampel itu adalah bit rate. Berapa bit rate-nya? Gitu, teman-teman. Jadi sampling rate itu berapa kali kita ngambil sampel supaya suara analog itu tercopy mirip sekali di suara digitalnya, dan bit rate itu adalah berapa nilai bit setiap kita ambil sampelnya. Gitu. Maka dari itu, hal-hal yang mempengaruhi dari kualitas suara digital. Nah, jadi proses sampling itu adalah proses digitalisasi suara analog ke suara digital, atau dalam bahasa Inggris kita digitizing analog audio to digital audio ya. Kualitas suara digital itu dipengaruhi oleh apa saja? Pertama adalah bitrate, kemudian sampling rate. Jadi bitrate itu berapa bit yang ambil setiap kali ambil sampel, sampling rate-nya itu berapa kali ambil sampel. Kemudian apa lagi teman-teman? Kualitas suara digital dipengaruhi oleh dua ini sebenarnya. Ini adalah kualitas suara. Tapi kalau size-nya, size dari audio, dari digital audio, akan dipengaruhi oleh bitrate, sampling rate, kemudian apa lagi? Duration, kemudian apa lagi? Channel. Channel ini ada mono atau stereo. Ya. Makanya size dari audio rumusnya apa? Bit rate. Terus dikali sampling rate. Terus dikali apa teman-teman? Ini yang kelas saya, ingat nggak? Ayo, apa? Saya lupa. Sampling rate dikali durasi, dikali bit rate-nya, dikali dengan jumlah channel bagi 8. Kenapa dibagi 8?
Bitrate kali sampling rate, kemudian kali durasi. Durasi dikali channel dibagi 8. 1 byte sama dengan 8 bit. Ya, kan yang diketahui di sini adalah bitrate ya. Untuk jadiin, nanti kan size itu dalam byte ya. Maka dibagi 8. Jadi bisa juga si bitrate-nya kamu bagi 8 dulu, ya, baru dikali sampling rate, dikali durasi, dikali channel, atau ya kali aja dulu semua bagi 8, sama aja. Gitu. Nah, itu audio. Jadi kalian harus tahu bahwa digital audio itu tidak selamanya dibuat oleh instrumen digital. Contoh digital audio yang benar-benar bukan dari proses recording ya, ngerekam, itu adalah misalnya filenya bentuknya MIDI, atau contohnya kamu producing digital sound lewat alat DJ misalnya. DJ itu maka semuanya tuh nggak ada proses recording ya. Jadi semuanya itu terjadi memang di komputer suara itu. Tapi kalau misalnya kamu merekam suara, kemudian kamu masukin ke komputer, maka ada proses sampling pasti di sana, karena merubah dari analog ke digital. Tapi kalau kamu pakai alat musik digital sekarang banyak ya. Saya nggak tahu namanya apa. Kalau dulu sih taunya cuma DJ. Alat DJ. DJ itu juga banyak sekali loh komponennya. Ya, maka dia akan memproduce langsung digital sound tanpa ada proses sampling atau proses digitizing, proses digitalisasi dari analog audio ke digital video. Gitu. Tracing, bit matching. Kenapa? Kenapa? Tracing, queuing, sama bit matching. Apa itu? Teknik-teknik DJ. Bass drop. Ya. Oke, itu audio. Ya. Nah, itu adalah audio ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk audio? Nggak ada. Kalau nggak ada, habis audio kita lanjut ke animasi. Kemarin juga sudah, kayaknya baru kemarin banget ya animasi ya. Nah, animasi itu ada yang mau ditanyain nggak? Paling animasi itu yang ditanyain perbedaan antara proses pembuatannya. Proses pembuatannya ada apa aja? Animasi sekarang ada computer base, sama yang satu lagi apa? Yang satu-satu, yang digambar satu-satu namanya apa? Ingat nggak? Iya, animation teknik memang, tapi apa tuh tekniknya? Yang digambar satu-satu? Bukan. Ya, stop motion itu adalah salah satu animasi yang cara pembuatannya dengan digambar satu-satu. Kalau dulu pertama kali Disney itu ada, ya, Mika. Waktu pertama kali Disney itu ada, itu kan digambar satu-satu. Itu kita sebutnya apa tuh?
Animasi. Call animation. Cell animation. Cell animation. Jadi ada cell animation dan computer based animation. Ya, kalau cell animation itu berarti kamu harus gambar satu-satu, kemudian hubungkan setiap gambar itu menggunakan transisi. We call it cell animation. Sampai sekarang masih ada yang menggunakan cell animation, masih. Contohnya apa? Ada yang kita sebut dengan stop motion, ada yang kita sebut dengan clay motion. Yang umum sih sekarang ada namanya clay motion. Clay motion itu contohnya apa sih kemarin namanya tuh? Shaun the Sheep ya. Shaun the Sheep itu kan pakai clay dia tuh. Clay tahu kan kayak apa sih clay itu namanya? Saya lupa lagi namanya apa. Permainan anak-anak gitu. Lilin-lilin. Clay motion, maka dia akan bentuk lilinnya, terus dia foto, kemudian bikin animasinya. Itu contoh cell animation. Computer animation adalah ya yang paling umum sekarang tuh ketika perusahaan-perusahaan animasi membuat animasi menggunakan software komputer. Pembuatan animasi menggunakan computer animation ini lebih hemat waktu karena tidak perlu menggambar karakter berulang-ulang. Ya, jadi kalau karakter sudah dibuat sekali, maka dia akan bisa digunakan berkali-kali untuk sekian banyak scene. Sedangkan kalau cell animation, jangankan berapa scene ya, untuk gerak berapa detik aja, itu kita perlu banyak sekali gambar. Ya. Itu perbedaan antara cell animation dan computer animation. Nah, yang perlu diperhatikan juga nanti adalah apa sih itu yang dimaksud dengan morphing, apa itu morphing sama apa sih satu lagi twinning dan morphing, apa bedanya? Dan apa lagi ya animation? Ya itu sih kira-kira itu animation. Kemudian yang terakhir itu adalah video. Kalau video apa ya materinya ya? Video belum masuk ya? Video belum kan? Pertemuan harusnya GSLC nih. Harusnya dosennya ngasih GSLC tentang video nih. Ada sih kalau di saya video. Apa tuh yang perlu diperhatikan dari video? Video itu biasanya apa yang ditanya? Video itu pertemuan 6 ya? Saya kuliah. Itu yang materinya. Salah. Video itu ya sama, ada analog dan digital. Apa sih bedanya analog video dan digital video? Kalau analog video itu dia pakai CCD, charge coupled device, dia memproses by the camera itu 3 channels of color information. Nah, jadi dia ada tape-nya gitu ya. Analog video itu ada tape. Dalam satu tape itu setiap inch-nya itu memiliki represent bermacam information. Ada audio track, ada video track, ada control track. Kamu bisa saya share dulu deh. Belum keluar ya? Ini adalah contoh dari tape analog video. Ya, maka setiap inch-nya, ini contoh kalau digunting nih video tape-nya, maka setiap track itu yang atasnya adalah audio track. Dia menyimpan file audionya, di tengah dia menyimpan file videonya. Nah, di bawah ini adalah control track-nya. Ya, nanti kamu bisa bedain dengan digital video. Kalau digital video, kalau digunting nih tape-nya, maka dia isinya adalah subcode data satu-satu. Kayak tadi kamu ngebayangin kalau satu kayak gelombang audio tadi,
Kalau gelombang audio kan continuous gitu ya, yang analognya. Tapi kalau pas dia didigitalisasi, dia jadi kayak satu batang sendiri. Sama dengan digital video. Nah, kalau digital video itu dia satu batang isinya subcode, video, audio, terus ada lagi subcode, video, audionya lagi, subcode, video, audionya lagi. Nah, ini adalah ketika tape-nya jalan ke kanan misalnya diputar, maka dia akan baca satu persatu tape-nya itu per batangnya itu gitu. This one adalah track information, berbeda sama kalau analog tape. Kalau analog tape dia audio videonya itu nyatu, nggak seperti batangan gini, gitu ya. Sama sebenarnya konsepnya dengan audio. Ketika ada proses digitalisasi dari analog ke digital, itu merubah dari sinyal yang continuous, yang bentuknya adalah waveform atau ada bentuk gelombangnya, dia akan dirubah jadi kode-kode angka atau digitalisasinya terjadi di sini, merubah sinyal menjadi kode angka, number code. Ya, numeric code. Nah, kalau tadi kita ngomongin kualitas suara digital itu dipengaruhi oleh bitrate dan sampling rate, maka kalau digital video dia akan pengaruh ada dua berarti kan dia gabungan antara gambar, visual dengan audio. Maka yang mempengaruhi digital video itu kualitasnya dari screen resolution, berapa resolusi gambarnya, frame rate itu berapa jumlah frame dalam 1 detik, ya. Kemudian compression methodnya apa, kodeknya, ya. Apa yang digunakan, algoritma yang digunakan untuk mengencode dari sinyal menjadi numeric code, ya. Itu macam-macam algoritmanya. Algoritma compressing itu yang menyebabkan digital video itu memiliki tipe apa kita sebutnya tuh ya? Tiap video itu kan punya extension beda-beda ya. Itu bergantung pada algoritma yang digunakan untuk mengencode atau mendigitalisasikan dari analog ke digitalnya. Ya, algoritma untuk compressing, encoding video dan audionya itu membuat tipe atau format videonya berbeda-beda. Kemudian kontainer itu di mana ditaruh kompres datanya dan playernya apa. Nah, kalau kamu perhatikan ada beberapa player video, misalnya player video apa ya yang umum ya. Saya kalau di Mac tuh ada iMovie misalnya. Terus ada apa sih VLC ya dulu ya. Apa sih namanya? Playernya, ada QuickTime. Terus apa lagi ya contohnya ya? VLC ya benar. Windows Media Player. Nah, kamu bisa lihat ya, player itu dia bisa ngeplay beberapa tipe video, ya. Tapi dia juga bisa saja tidak bisa memutar beberapa tipe video, gitu. Kenapa? Karena si player itu tidak recognize di algoritma mengencode si videonya itu. Jadi misalnya kalau si VLC hanya bisa nge-play video yang .mp4, .wav gitu. Terus tapi dia nggak bisa nge-play video yang .3gp misalnya dan lain-lain sebagainya. Nah, maka itu kenapa bisa terjadi itu? Karena ini tadi di video itu ada proses algoritma yang merubah dari sinyal menjadi kode numerik, itu beda-beda algoritmanya. Mungkin suatu saat kamu bisa menciptakan algoritma baru yang bisa algoritma itu kan tata cara ngerubah ya. Kayak kalau saya bilang apa algoritma pergi ke kampus, tiap orang pasti beda-beda. Ada yang algoritmanya dia mandi dulu, nggak sarapan langsung berangkat. Ada yang algoritmanya dia sarapan tapi dia nggak mandi langsung berangkat. Ada yang algoritmanya dia nggak mandi, nggak sarapan langsung berangkat. Jadi beda-beda cara orang untuk melakukan satu task itu
dimaksud dengan algoritma. Itu simpelnya. Begitu juga dengan kamu mengencode dari video analog menjadi video digital, algoritmanya berbeda-beda. Ya, yang bisa membaca algoritma berbeda-beda itu playernya juga nggak semua player bisa baca gitu. Jadi setiap player itu dia bisa merecognize playback atau memplayback files yang di-encode dengan algoritma apa aja yang menyebabkan kadang-kadang beberapa video player tidak bisa memplay semua jenis video. Ya, ini adalah containers dari video, ada .ogg namanya, FLV, MP4, MOV dan lain sebagainya. Nah, ini tuh kamu bisa baca ya guidelines untuk penggunaan video. Tidak hanya video, kelima elemen multimedia dari mulai guidelines untuk teks, guidelines untuk image, audio, animasi, dan video. Lima-limanya kamu harus baca. Karena ini kan UTS-nya adalah durasinya itu 1 minggu. Nah, kalau 1 minggu tuh biasanya ada kasus. Nah, kalau kasus itu pasti ditanyain tuh, pasti sih. Kayaknya akan ditanyain bagaimana sih kamu menggunakan elemen-elemen multimedia ini pada sebuah multimedia. Tuh, ya teman-teman. Saya akan kasih contoh sebentar saja, nggak nyampe 5 menit, ini jam 11 soalnya. Saya akan share. Misalnya, ya. Ini adalah contoh-contoh website yang desainnya jelek. Nah, ini contohnya nih. Nama websitenya adalah Blinky. Kamu bisa cek nanti namanya blinky.com. Kenapa Blinky ini nggak bagus nih? Blinky is about selling glowing and blinking things. Jadi dia jual barang-barang yang berkedip-kedip. That's the deal. But unfortunately, it is the only thing you clearly understand at a glance. The concept of kenapa dia jelek nih? Dia lihat many other crucial issues yang membuat Blinky, website Blinky ini tuh the worst website. Yang pertama, produk image-nya itu kecil banget. Padahal kan kamu lagi mau jualan, tapi produk image itu ditampilkan kecil sekali. While they have to be in the focus of the user's attention harusnya. Everything is so animated, jadi malah terlalu banyak menggunakan animasi di website-nya. Itu juga tidak baik. The color scheme is the real problem. Nah, ini waktu mendesain sebuah, nggak hanya website ya, multimedia, especially multimedia itu bisa presentasi di PowerPoint, bisa game, bisa website juga. Kalian harus memperhatikan color scheme atau color palette. Nanti bisa warna-warna apa saja yang cocok dipadukan. Ya, kalau lihat di sini semuanya nyatu, ada merah, hitam, terus nanti tiba-tiba orange dan lain sebagainya. Kemudian juga website frames-nya juga problem. Nah, ini ada lagi nih contoh website kayak gini nih, teman-teman. Kalau website kayak gini, ini bagus apa enggak nih? Dia jualin apa nih? Dia jualin barang-barang kayak sepeda, alat-alat teknologi lah, gadgets lah. Kalau website kayak gini, menurut kamu bagus apa enggak? Bagus nggak teman-teman kayak gini? Pertama, penggunaan teksnya kurang bagus. Bukan kurang bagus lagi nih, jelek. Jelek banget malah. Kamu perhatiin ya, ada elemen multimedia apa aja yang dia gunakan di sini. Ada gambar, ada teks. Kalau kita bisa buka websitenya,
Mungkin kita bisa tahu dia pakai animasi atau enggak, dia pakai audio atau enggak ya. Tapi yang jelas dari teks aja nih, dari teks dia itu tidak konsisten, warna-warni semuanya. Dan semua produk yang dia jual, dia tampilkan di halaman utama gitu. Kenapa tidak dikelompokkan? Bisa dikelompokkan kan? Jadi di sini kenapa jelek? Yang pertama penggunaan warna, karena teksnya itu tumpang tindih dan tidak konsisten. Warna yang digunakan berwarna-warni. Poor navigation, nggak ada pengelompokan jenis barang. Kemudian ada gambarnya yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar. Nah, itu elemen multimedianya dibahas semua tuh. Teksnya, bagaimana dia menggunakan teks, kenapa jelek. Jeleknya yang pertama tadi itu warna-warni, terus tidak konsisten. Kemudian ada yang besar, ada yang kecil. Terus juga navigasinya jelek, terus gambarnya juga, image yang digunakan juga tidak appropriate. Kemudian the absence of a clear message about the business. Apa sih sebenarnya pesannya tuh dia mau bilang ini tuh jualan apa sih gitu. Nah, itu juga kenapa alasan website itu jelek. Nah, ini contoh lainnya nih, website yang jelek atau multimedia yang jelek. Apa yang bisa dirubah? Mungkin saja yang ditanyakan akan seperti itu ya nanti ya. Dari website ini tuh penggunaan elemen multimedia pada website ini seperti apa? Dia menggunakan elemen teks, dia menggunakan elemen gambar, tapi apakah sudah tepat penggunaan elemen-elemen multimedianya pada website ini? Kenapa tidak tepat? Kamu harus bisa mendesain ulang bagaimana multimedia ini bisa menggunakan elemen-elemen multimedianya secara tepat, sehingga bisa menyampaikan clear message atau apa sih idenya sebenarnya, the reason kita bikin multimedia ini buat apa? Buat jualan, misalnya jualan apa? Orang pas pertama kali buka websitenya langsung ngerti apa enggak gitu. Kamu diminta biasanya mungkin kayak gitu ya, diminta untuk mendesain ulang menggunakan elemen-elemen multimedia sehingga website yang jelek ini berubah menjadi website yang clear, yang message-nya tersampaikan dengan baik ke user, dan menjadi desainnya menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Kira-kira kayak gitu sih. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini juga nih, waduh, kalau ada yang kayak gini bikin website mah langsung nggak main-main nih nilainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya rasa saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman bisa ada persiapan untuk ujian tengah semester UTS-nya. Ini ada link absensi. Saya perlu isi juga. Oh iya. Iya, ya udah, Bu Aisyah udah boleh keluar sih. Tapi sebelumnya dokumentasi dulu ya teman-teman. Tolong masih nyalain kameranya dulu. Mau di... Oh, mau foto. Oke, nih teman-teman. Nyalain dulu fotonya. Ini fotonya ruangan kelas lagi nih. Nanti sebelum live tolong isi absensi dulu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Oke. Makasih ya, Bu. Makasih Ya, teman-teman semuanya. Saya keluar dulu ya. Iya. Diisi dulu ya absensinya. Ya, selamat siang teman-teman.